UEFA baru saja membagikan informasi terkait skuad yang akan bertanding di Liga Eropa 2024-2025. Manchester United resmi mendaftarkan 25 pemain untuk kejuaraan ini. Manchester United diketahui telah menyetorkan 25 nama tersebut. Siapa saja yang didaftarkan? Dalam situs resmi mereka, UEFA telah menunjukkan 25 nama yang akan membela Manchester United. Dari 25 nama itu, 5 diantaranya adalah pemain baru Manchester United. Mereka adalah Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui dan Manuel Ugarte. Kelima rekrutan anyar MU itu akan dilibatkan Ten Hag di Liga Eropa 2024-2025. Dari 25 nama yang didaftarkan MU tidak nampak nama Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Meski begitu, kedua pemain ini tetap bisa memperkuat MU di Liga Eropa. Ini dikarenakan kedua pemain ini masuk dalam UEFA List B, di mana aturannya pemain di bawah 21 tahun yang sudah 2 musim membela tim senior maka mereka tidak perlu didaftarkan. Sementara Harry Amos yang notabene masih berusia 17 tahun harus didaftarkan MU, karena sang bek baru 1 musim memperkuat Manchester United, di mana ia baru musim ini bermain di tim senior. Pakar sepak bola Inggris, Chris Sutton mengomentari kondisi Erik ten Hag di Manchester United. Ia menilai sang pelatih harus segera memberikan hasil nyata jika ia tidak mau semakin tertekan. Sutton menilai bahwa Ten Hag tidak boleh membiarkan tren negatif ini berlanjut. Dia harus membawa timnya meraih hasil yang bagus setelah jeda internasional nanti, buka Sutton kepada Betfred. Menurut Sutton, Ten Hag tidak boleh membiarkan timnya berleha-leha setelah jeda internasional nanti. Ia menyebut bahwa MU harus langsung mengamankan kemenangan dan tampil apik jika tidak tekanan kepada sang pelatih bakal semakin memuncak. Sutton menyebut bahwa Ten Hag akan berada dalam situasi yang sulit, karena dua lawan MU setelah jeda internasional itu jauh dari kata enteng. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka dikabarkan akan comeback di laga kontra Southampton. Pemain pertama yang dipastikan akan comeback di laga melawan Southampton adalah Rasmus Højlund. Sang striker mendapatkan cedera di laga pramusim kontra Arsenal, namun kondisinya sudah mulai membaik. Ia sudah berlatih di rumput dan ia disebut akan berada dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi Southampton. Pemain berikutnya yang dikabarkan akan memperkuat MU lagi di laga melawan Southampton tidak lain adalah Luke Shaw. Sang bek juga mengalami cedera di pramusim MU kemarin. Namun seperti Højlund, kondisinya berangsur-angsur membaik. Ia disebut-sebut bakal pulih tepat waktu dan akan bermain di sisi kiri pertahanan MU saat menghadapi Southampton. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano buka suara terkait spekulasi masa depan Erik ten Hag. Ia memastikan bahwa manajemen Manchester United benar-benar mendukung penuh sang manajer. Fabrizio Romano baru-baru ini juga mengomentari spekulasi masa depan Ten Hag. Ia memastikan bahwa sang manajer belum akan dipecat dalam waktu dekat ini. Melalui daily briefingnya, Romano menyebut bahwa manajemen MU tidak berencana untuk memecat Ten Hag dalam waktu dekat. Mereka masih percaya penuh pada pelatih asal Belanda itu. Baik Berada dan Ashworth secara terbuka mengutarakan dukungan mereka pada Ten Hag. Mereka juga menceritakan bagaimana keterlibatan sang pelatih di aktivitas transfer mereka, ujar Romano. Mereka masih percaya bahwa Ten Hag adalah sosok yang tepat untuk memulai proyek baru yang tengah dibangun INEOS. Romano juga menyebut bahwa dukungan manajemen MU itu bukan sekedar pepesan kosong belaka. Ia menyebut bahwa manajemen MU benar-benar mendukung Ten Hag. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Casemiro. Ia memastikan sang gelandang tidak akan bergabung dengan Galatasaray. Romano memastikan bahwa transfer itu tidak akan terjadi. Casemiro disebut akan tetap jadi bagian dari Manchester United. Romano dalam laporannya menyebut bahwa ketertarikan Galatasaray kepada Casemiro itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Romano mengonfirmasi bahwa Galatasaray membuat manuver untuk transfer sang gelandang. Mereka mengontak MU untuk transfer ini. Mereka juga membuka pembicaraan dengan agen Casemiro untuk memboyongnya ke Turki. Menurut laporan Romano, usaha Galatasaray itu bertepuk sebelah tangan. Casemiro menolak untuk pindah ke Turki. Sang gelandang dilaporkan belum mau pergi dari MU. Ia tidak menjadikan kritikan-kritikan yang menimpanya sebagai alasan baginya untuk pindah. Sang gelandang malah berkomitmen penuh bertahan di MU dan ia bertekad membuktikan bahwa ia bukan pemain beban bagi MU. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Erik ten Hag juga tidak merestui Casemiro pindah dari MU. Sang pelatih masih menaruh kepercayaan pada sang gelandang sehingga ia ingin Casemiro tetap bertahan di timnya. Manajer timnas Denmark U18, Morten Eriksen memberikan bocoran mengenai masa depan Chido Obi Martin. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat ini sang striker akan bergabung dengan Manchester United.
Dalam wawancaranya dengan Tips Bladet, Eriksen membantah rumor bahwa Obi Martin batal pindah ke MU karena masalah cedera. Ia menyebut bahwa kondisi sang striker saat ini berada dalam kondisi prima. Minggu lalu, saya sempat mengobrol dengannya. Saya menanyakan bagaimana kondisinya saat ini, buka Eriksen. Pada saat itu ia bilang bahwa kondisinya saat ini cukup fit. Dan ia juga tidak mengalami cedera apapun. Lebih lanjut, Eriksen juga membeberkan kondisi kepindahan Obi Martin ke MU. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat ini MU akan membereskan transfer tersebut. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Anthony. Ia memastikan winger Manchester United itu tidak akan pindah ke Turki dalam waktu dekat ini. Namun Romano baru-baru ini menepis kabar itu. Ia memastikan bahwa Anthony tidak akan pindah ke Fenerbahce. Dalam laporannya, Romano melaporkan bahwa Anthony tidak akan pindah ke Fenerbahce seperti laporan yang beredar. Ia menyebut bahwa tidak ada pembicaraan antara Fenerbahce dengan pihak MU terkait transfer Anthony. Klub Turki itu juga tidak menghubungi sang winger. Jadi rumor transfer itu tidak lebih dari sekedar kabar buruk semata dan jauh dari kebenaran. Romano juga menuturkan bahwa Anthony sama sekali tidak berencana untuk meninggalkan Manchester United. Ia menyadari bahwa ia bukan pilihan utama Ten Hag saat ini. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia berkomitmen penuh bertahan di MU dan mencoba untuk merebut posisi inti ketika Ten Hag memberikannya kesempatan. Anthony sendiri bakal punya banyak kesempatan untuk bermain setelah jeda internasional September nanti. Pasalnya MU akan bermain di Liga Eropa, Carabao Cup dan Premier League sehingga Ten Hag akan melakukan banyak rotasi di timnya. Ada informasi menarik terkait Anthony Martial. Mantan penyerang Manchester United itu dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Brasil. Menurut laporan Fabrizio Romano, Martial baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk pindah ke Brasil. Klub Serie A Brasil, Flamengo dikabarkan meminta Martial untuk bergabung dengan tim mereka. Pasalnya mereka kehilangan striker mereka, Pedro yang mengalami cedera ACL. Situasi ini membuat mereka butuh striker baru di lini serang mereka, sehingga mereka mencoba mengajak sang striker pindah ke Brasil. Menurut laporan yang sama, saat ini Flamengo sedang menego Martial agar mau pindah ke Brasil. Pindah ke Brasil memang bukan opsi yang ideal bagi sang pemain, karena ia dikabarkan harus rela gajinya dipotong untuk bisa pindah ke Brasil. Jadi saat ini proses negosiasi sedang berlangsung dan Flamengo berharap bisa meyakinkan sang pemain untuk mau bergabung dengan tim mereka. Marcus Rashford disarankan untuk meninggalkan Manchester United demi membuka peluang kembali ke timnas Inggris. Saat ini, Rashford tidak lagi jadi pilihan timnas. Situasi Rashford juga diperhatikan oleh mantan pemain timnas Inggris, Alan Shearer. Dia membicarakan fakta bahwa Rashford tidak lagi dipanggil timnas Inggris. Sekarang, situasinya tampak lebih sulit. Rashford harus mendaki jalan terjal untuk kembali bermain membela timnas. Di mata Shearer, melihat situasi Rashford dari luar, dia melihat bahwa satu-satunya cara terbaik yang bisa diambil adalah meninggalkan Manchester United. Rashford harus memulai segalanya dari awal. Melihat dari sisi luar, di mata saya, Rashford seharusnya meninggalkan Man United untuk menghidupkan kembali kariernya. Sebab sekarang dia tampak stagnan, tutup Shearer. Karir Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United diprediksi akan tamat sebelum Natal tahun ini. Keyakinan itu dilontarkan oleh striker legendaris Setan Merah, Teddy Sheringham. Menurut Sheringham, keputusan manajemen MU untuk terus menaruh kepercayaan terhadap Ten Hag terbukti salah. Tak ada perubahan positif dari permainan MU di awal musim ini. Sheringham pun menilai bahwa Ten Hag tak layak untuk terus diberi kepercayaan di MU. Bahkan, Sheringham memprediksi bahwa manajemen MU akan memecat Ten Hag sebelum Natal tahun ini. Dengar, saya tidak ingin melihat orang dipecat. Tidak baik mengatakan bahwa orang tidak boleh berada di posisi tertentu, tetapi dia tidak boleh berada di sana. Itu tidak cukup baik bagi Man United, tutur Sheringham. Mereka telah jatuh jauh di bawah level harapan, dan berpikir bahwa tidak apa-apa untuk finish di posisi ke-8 itu salah. Apakah saya pikir manajer akan tetap di sana pada akhir musim? Tidak, saya pikir dia akan pergi sebelum Natal, tandasnya. Gaji pemain Manchester United untuk musim 2024-25 telah terungkap sebagaimana INEOS melanjutkan transformasi ruang ganti mereka. Setan Merah memiliki salah satu tagihan gaji terbesar dan Daily Mail kini telah melaporkan bagaimana uang tersebut didistribusikan di antara para pemain. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kapten Bruno Fernandes dan Casemiro yang sedang ramai dikritik menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut, dengan mereka dilaporkan memperoleh bayaran sebesar £375.000 per minggu. Pemain dengan bayaran tertinggi ketiga adalah lulusan Akademi Marcus Rashford, yang memperoleh penghasilan sebesar £350.000 per minggu.
Mason Mount, Anthony, dan Matthijs de Ligt melengkapi daftar 5 pemain dengan bayaran tertinggi sebagaimana mereka masing-masing memperoleh penghasilan sebesar £250.000, £200.000, dan £195.000 per minggu. Meski telah membuktikan diri sebagai bagian penting dari tim utama selama musim lalu, Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho termasuk dalam 5 pemain dengan gaji terbawah di Old Trafford, yakni £20.000 dan £50.000 per minggu.